Jadi YouTube itu ingin konten kreatornya itu lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dengan algoritma YouTube yang saat ini. Kenapa? Kalau dulu algoritmanya mudah, ada beberapa video aja bisa langsung direkomendasikan. Tapi saat ini YouTube sangat selektif banget untuk merekomendasikan video-video para konten kreatornya. Konten kreatornya atau youtubernya itu berasal dari kalangan artis, itu sangat mudah mereka membangun algoritma. Seperti kayak Sule, memang mereka sudah punya popularitas. Andre, terus kayak Baim Wong. Karena sekarang algoritma YouTube yang baru itu sangat sulit, jadi kita harus menyiasati bagaimana caranya supaya video-video kita banyak yang nonton. Kita para content creator memang yang dari bawah, kita sangat butuh dengan namanya CEO. CEO deskripsi itu harus berkaitan dengan videonya. Jadi video kita bisa dicari oleh para netizen. Nah, jadi untuk teman-teman sampai saat ini mungkin masih ada yang bingung kenapa kok video-videonya para artis itu kayak Raffi Ahmad dan lain-lain itu kok nggak ada deskripsinya, nggak ada tagnya, tapi kok mereka bisa trending atau viral ya karena memang mereka seorang public figure. Mereka video mereka dicari karena mereka direkomendasikan YouTube dan juga direkomendasikan para media. Jadi video mereka mudah dikenal, video mereka mudah viral kayak gitu. Lain halnya dengan kita. Nah, kalau kita sangat butuh banget namanya CEO. Deskripsi, tag, thumbnail itu sangat berpengaruh dengan video kita untuk banyak yang menonton kayak gitu. Pokoknya apa yang berkaitan dengan konten tersebut harus kita perjelas karena YouTube tidak hanya mengenal berupa video, mereka juga butuh namanya data untuk merekomendasikan video tersebut. Bagi para YouTuber mengembangkan akun YouTube-nya itu dengan cara kolaborasi. Kolaborasi antara YouTube ke YouTube itu sangat baik dan sangat bagus karena bisa membangun algoritma YouTube menjadi gunung es. Kenapa? Seperti salah satu contoh di komunitas YouTuber Sriwijaya ada beberapa konten kreator yang kolaborasi. Nah, jadi itu dari misalkan konten kreator A, konten kreator B, konten kreator C. Di tiga konten kreator ini kan mempunyai netizen beda-beda tuh. Di saat konten kreator A, konten kreator B, dan konten kreator C ini kolaborasi, netizen mereka pun akan saling subscribe. Nah, makin banyak kolaborasi, makin banyak video yang berkaitan. Jadi si YouTuber A itu membuat kata kunci untuk YouTuber B. Sebaiknya begitu juga di konten YouTuber B ini membuat kata kunci yang berkaitan dengan YouTuber A. Jadi satu konten itu dalam kolaborasi dan memainkan kata kunci sebagai tumpukan batu es yang sedikit demi sedikit akan menjadi banyak. Bila mereka banyak, mereka akan meledak. Jadi kalau misalkan mereka secara konsisten untuk kolaborasi, gunung es ini akan meledak. Jadi meledaknya itu enggak hanya di satu YouTuber, di semua konten kreator yang pernah kolaborasi akan ikut naik videonya, banyak penontonnya. Itulah karena sangat pentingnya yang namanya kolaborasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan akun YouTube-nya lebih cepat, lebih efektif, yaitu dengan cara kolaborasi. Kita dengan secara logika aja, sekelas artis kayak Sule, Andre, Raffi Ahmad, mereka sudah kalangan artis, tapi mereka ingin membangun akun YouTube-nya lebih cepat. Mereka menggunakan algoritma YouTube dengan cara kolaborasi.
Jadi sangat sulit kita untuk berkembang kalau kita tidak mengembangkan sayap, kalau kita tidak menambah jaringan. Jadi makin banyak kita jaringan, teman, untuk kolaborasi, itu akan memperbesar algoritma kita. Karena CEO dan kolaborasi itu sangat penting bagi YouTuber pemula. Suatu saat, kalau kita konsisten, insya Allah akun YouTube teman-teman akan meledak. Oke, sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua menjadi YouTuber yang sukses. Thanks for watching. Salam Bintang TV.